tidak bisa melahirkan secara normal. Air ketuban keruh. Harus segera dilakukan operasi sesar. Jika tidak, akan terjadi infeksi dalam rahim. Apakah ada keluarga di sini? Harus ada tanda tangan keluarga. Baru bisa diproses. Saya akan menelepon mereka. Suli, ada apa? Nenek, cepat matikan ponselnya. Bibi, konser Bai Zohui. Segera dimulai. Tidak boleh menerima telepon. Ibu. Air ketubanku pecah lebih awal. Harus berputar ke kanan. Nenek. Bibi keluar. Jangan dengan ibu. Baik. Tidak ngomong lagi ya. Ada yang datang. Berapa lama sampai? Ada. Suamiku akan pulang dari perjalanan dinas malam ini. Dia pasti bisa datang. Dia bisa datang. Halo. Ayah, apa ini telepon dari ibu? Mendengarkan sebuah konser. Dia terus menelepon. Sangat mengganggu. Lu Jingsuan, kamu kembali dari perjalanan dinas. Hal pertama yang kamu lakukan, bukan mengkhawatirkan istri yang akan melahirkan, tapi pergi menonton konser orang lain. Suli, kenapa kamu telepon, tapi tidak bicara? Aduh, kamu belum kenal dia ya? Dia cinta kamu sampai mati. Sudah 6 tahun. Seperti plester yang nempel terus. Setiap hari nempel sama kamu. Kehamilan ini semakin menyebalkan. Pasti ada yang menelepon lagi. Mengganggu sekali. Ada apa? Bicara setelah konser selesai saja. Lu Jingsuan, kamu bilang ingin punya anak perempuan. Aku bertahan. Sudah mengalami 1 kali rasa sakit. Tetap mau punya anak kedua untukmu. Tapi kamu justru, di saat aku paling membutuhkanmu, tanpa ragu menutup teleponku. Tidak sedikit pun meragukan. Aku yang sedang mendekati persalinan. Ada apa sebenarnya? Dokter, bolehkah saya tanda tangan sendiri? Tidak bisa. Kalau sampai terjadi sesuatu, konsekuensinya, semua konsekuensi, akan saya tanggung sendiri. Baiklah. Bayi perempuan seberat 6 jin 3 liang. Sangat sehat. Tumbuh dengan baik. Sayang, nanti kita panggil Nuan Bao, ya. Lu Nuan, ya. Namanya sangat indah. Ayahnya juga tidak peduli padanya. Mengapa harus memakai nama belakang dia? Panggil aku Su Nuan. Sudah 6 tahun. Untuk orang yang tidak mencintaiku. Aku berjalan di ambang kematian 2 kali. Bahkan jika aku buta, aku harus sadar. Lu Jingsuan, kita akan bercerai. Luangkan waktu untuk mengurus dokumen. Anak takut sama kamu. Aku, Nucuan. Mulai sekarang, kita berdua bersih. Bibi kecil, Junbao paling suka sama kamu. Iya. Jadi, Bibi dan Mama, siapa yang lebih disukai Junbao? Lebih sayang sedikit pada Bibi. Tapi, Bibi jangan sekali-kali memberitahu Mama. Kalau tidak, Mama akan menangis. Bibi juga paling suka Junbao. Kelahiran Junbao sangat tidak mudah. Mual selama seluruh masa kehamilan. Berdarah banyak saat melahirkan. Saat lahir, Junbao memiliki kesehatan yang buruk. juga memiliki alergi yang tinggi. Tinggal
Segala sesuatu adalah hasil kerja keras saya. Jangan menangis lagi, sayang. Akhirnya hanya mendapat satu kalimat. Paling suka bibi kecil. Saya menghormati ibu mertua. Mengasihi Wen Jian. Menghargai anak. Seluruh hati saya tertumpah pada keluarga ini. Aku pikir, dengan sepenuh hati untuk keluarga ini, aku bisa mendapatkan kebahagiaan. Sungguh lucu. Hati yang tak bisa dipanaskan ini. Lebih baik tidak usah. Kali ini, aku tidak akan peduli lagi dengan siapapun. Aku akan memberikan semua cintaku untuk Nuan Bao. Putri kecilku. Aku sudah merawatmu sejak hari itu. Guru. Apakah masih butuh bantuan di laboratorium sana? Xiao Liu. Aku tidak salah lihat, kan? Akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. Aku memutuskan untuk kembali. Bagus, bagus. Kamu adalah murid yang paling aku hargai. Pintu laboratorium selalu terbuka untukmu. Terima kasih, Guru. Mulai sekarang aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Mengorbankan karir demi keluarga. Nuan. Percayalah, Mama bisa memberikan kehidupan terbaik untukmu. Suli tidak pernah memutuskan teleponku. Sedang sibuk. Kak Jing Xuan. Hari ini konserku sangat sukses. Kalau tidak, ayo kita merayakannya bersama. Yai. Selamat, bibi kecil. Wan. Kamu memang luar biasa. Tunggu sebentar. Sebelum konser dimulai. Suli meneleponku. Tapi sinyalnya buruk, jadi aku tidak mendengar dengan jelas. Aku akan coba menelepon lagi. Kakak, apakah kamu menyalahkan mereka? Karena datang ke konserku. Semua salahku. Aku seharusnya tidak kembali dulu. Apa yang kau katakan? Wan, kamu yang seharusnya menjadi menantu dari keluarga lu adalah Suli yang merebut identitasmu. Sudahlah, Ma. Bicara sedikit saja. Apa aku salah bicara? Kalau bukan karena Wan, Wasa hilang saat kecil. Keluarga Su sangat sedih. Baru kemudian membawa pulang Suli dari panti asuhan. Kalau tidak, dia itu barang panti asuhan. Tidak layak untuk membawa sepatu keluarga lu. Benar. Yang menikah dengan Kak Heng Xuan seharusnya adalah aku. Hei, apa yang kamu katakan? Suli sudah melahirkan. Kerja keras ya. Kakak, maaf. Kami semua tidak tahu kamu sudah melahirkan. Melahirkan pasti sangat sakit, ya. Lihat wajahmu. Begitu kurus dan lelah. Suli, kapan kamu akan sembuh? Harus lahir malam ini. Mengambil sorotan dariku. Kalau bukan karena kamu. Sekarang Kak Jing Xuan pasti sedang merayakanku. Kamu sudah cukup berpura-pura. Kakak. Ayo. Suli, kamu lagi ngapain? Kita juga bukan sengaja nggak datang malam ini. Tapi ini konser adikmu. Kamu sehat, kenapa? Terus-terusan nelpon, ya. Apa cuma mau punya anak saja? Kamu sudah punya anak kedua, kan? Orang berpengalaman melihat situasi. Kamu sendiri bukankah baik-baik saja? Sudah melahirkan anaknya. Kenapa harus lebay begitu? Jadi kamu menyalahkanku karena tidak melahirkan malam ini. Dan juga, mata mana yang kamu pakai? Saya lahir dengan baik-baik saja. Suli selalu lembut. Kenapa malam ini begitu aneh?
Sudahlah Bibi. Kakak juga baru saja melahirkan. Dia sedang tidak mood. Jangan salahkan kakak. Bibi kecil. Junbao memanggilmu huhuhu. Ibu, kamu salah paham dengan Bibi. Tangan Bibi sampai memerah karena kamu. Siu Bao, sejak Bibi muncul, kamu hanya peduli pada Bibi. Apakah kamu pernah berpikir, Ibu? Di mana Putri? Wow, ini adik perempuan. Cantik seperti Bibi. Serius. Itu adalah putri yang kulahirkan dengan susah payah. Apa hubungannya dengan Suanwan? Dia anak keluarga Lu. Cucu perempuan pertama keluarga kita. Nama apa yang bagus untuknya? Sudah ada namanya. Namanya Siran. Nama kecilnya Nuan-Nuan. Menamai sesuatu yang sebesar ini. Siapa yang memberi izinmu untuk mengambil keputusan sendiri? Bisa saja. Lu Siran. Kedengarannya cukup bagus. Siapa bilang harus pakai nama keluarga Lu? Dia adalah putriku. Nama keluarganya Su. Namanya Su Siran. Dan juga Lu Jingsuan. Kita bercerai saja. Apa yang kamu katakan? Anak-anak dari keluarga Lu. Bagaimana mungkin menggunakan nama belakangmu? Kamu masih berani mengancam anakku. Bercerai dengan anak laki-lakiku. Kupikir kamu benar-benar gila. Kalian membuat putriku ketakutan. Keluar semua dari sini. Kamu malah mengusir kami. Kakak. Bagaimanapun juga. Bibi juga ibu mertuamu kan. Kenapa kamu berteriak padanya seperti itu? Suli, kamu melahirkan. Aku tidak bisa datang tepat waktu. Aku tahu kamu marah. Tapi sekarang kita sudah di sini, kan? Jangan buat keributan lagi. Kamu rasa aku yang membuat keributan? Lu Jingsuan. Apakah kamu tidak melihat? Putri kita menangis ketakutan. Meski kamu tidak peduli. Aku yang baru melahirkan ini. Bagaimana dengan putri kita yang baru lahir? Dia tidak tahan ketakutan. Bukan maksudku seperti itu. Aku tahu kamu lelah. Tapi Ibu dan Wan-Wan juga berniat baik. Makanya datang ke sini. Du ZHNG. Karena kamu peduli tentang keselamatan putri kita. Lebih dari siapapun. Orang luar yang pura-pura baik. Kalau begitu, kamu juga keluar saja. Apa yang terjadi dengan Suli malam ini? Ini adalah kali pertama dalam 6 tahun. Dia marah padaku. Kang Jingsuan Ge. Sebenarnya, kakak perempuan itu karena baru saja melahirkan. Emosi tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau kakak tidak mau, aku tinggal di sini. Maka aku akan pergi saja. Wan-Wan, ini bukan urusanmu. Jangan pergi. Dia yang lebay. Biarkan aku mengajarinya dengan baik. Sudahlah, Bu. Suli baru saja melahirkan. Emosinya tidak stabil. Makanya dia melampiaskan kemarahannya pada kamu dan Wan-Wan. Kalian keluar dulu. Aku akan bicara dengannya. Jingsuan Ge, kamu baru saja kembali dari perjalanan dinas. Sangat melelahkan. Sudah mendengarkan konserku. Istirahat setengah jam. Sekarang harus merawat kakak Suli lagi. Kamu benar-benar terlalu berat ya. Untungnya Wan-Wan sangat pengertian. Tidak seperti beberapa orang. Tidak layak tampil di panggung. Lihat saja, semuanya berjalan lancar. Kalau lihat aku, malah bikin sebel. Kita pergi saja. Suli, aku tahu kamu merasa kesal. Tapi kamu juga terlalu berlebihan. Kalau begitu, kamu tahu atau tidak? Tadi saya sendirian. Di meja operasi. Tidak ada satupun orang yang bisa menandatangani. Bahkan tidak ada yang bisa menandatangani lebih awal. Hampir terjadi 2 nyawa hilang. Hampir 1 mayat 2 nyawa, ya. Apa? Saya tidak tahu. Situasinya sangat genting. Apa yang harus dikatakan? Sudah aku bilang lewat banyak pesan singkat. Kamu tidak perlu di sini. Bersikap pura-pura baik padaku. Pesan singkat apa?
Kamu tidak lihat ponsel. Iya juga ya. Kamu sibuk menonton konser orang lain. Mana ada waktu untuk melihat ponsel? Tidak melihatnya. Kalau begitu, aku akan mengatakannya sekali lagi. Lu Jingxuan, kita bercerai saja. Junbao akan menjadi milikmu. Setelah aku selesai pantang, aku akan urus dokumen. Suli, kalau kamu marah lagi, jangan jadikan perceraian sebagai lelucon. Aku tidak bercanda. Sudahlah, kamu baru saja melahirkan. Aku bisa menganggap apa yang kamu katakan hanya sebagai omong kosong. Tidak akan ada lagi yang seperti itu. Kalau begitu, jaga diri baik-baik. Aku akan datang menemuimu lagi besok. Orang yang tidak disayang. Apakah mereka pantas menderita? Bahkan dia tidak percaya saat aku bicara tentang cerai. Aku serius. Tapi Lu Jingxuan, Pernikahan ini, saya pasti akan bercerai. Guru, setelah menerima telepon darimu terakhir kali, mendengar nada suaramu, aku merasa ada yang tidak beres. Apa kamu mengalami sesuatu yang menyedihkan? guru, Saya saya baik-baik saja. Baru saja melahirkan bayi di rumah sakit. Tunggu saya keluar dari rumah sakit. Saya akan pergi melapor ke laboratorium. Apa? Generasi. Kamu di rumah sakit? Rumah sakit mana? Melahirkan itu hal besar. Aku harus menjengukmu. Ibu, ternyata sebelum konser dimulai, Suli sudah melahirkan. Saya juga sudah meneleponmu. Itu bukan salahku, kan? Siapa yang tahu dia akan melahirkan lebih awal? Kan? Lagi pula, melahirkan itu bukan hal besar. Apalagi, dia sudah punya anak kedua, bukan? Tapi Apa? Kamu kan bukan dokter. Meskipun kamu pergi, juga tidak ada gunanya. Bahkan sekarang, bukankah semuanya baik-baik saja? Benar, kan? Mana ada wanita yang tidak melahirkan anak? Bukankah semua orang melewati ini seperti ini? beberapa hari ini kantorku agak sibuk. Ibu, tolong carikan 2 perawat untuk dia. Tahu. Nenek, melahirkan bayi itu sakit ya? Waktu ibu melahirkan aku, apakah juga sakit seperti ini? Sama sekali tidak sakit. Astaga, dia sengaja menipumu. Bahkan bilang, ingin bercerai. Dia adalah anak angkat, meninggalkan keluarga lu. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Masih mau menakut-nakuti siapa? Menakut-nakuti. Masih mencari perawat untuk melayaninya. Berharap yang tidak mungkin. Apa yang nenek katakan pasti benar. Ibu terus menangis. Sungguh berlebihan. Ibu, Junbao tidak akan datang ke rumah sakit besok. Melahirkan tidak sakit sama sekali. Ibu, jangan terlalu berlebihan. Kalau itu Bibi pasti tidak akan menangis. Inilah yang saya alami selama 10 bulan hamil. Merawat Chuanzi selama 6 tahun. Jika itu terjadi sebelumnya, mendengar kata-kata ini, aku benar-benar akan merasa sedih dan tertekan lama sekali. Tapi sekarang aku sudah tidak sedih lagi. Junbao, ibu juga ingin mencintaimu, ingin menemanimu tumbuh besar. Tapi hati ibu juga terbuat dari daging. Nanti, Biarkan Tante Wanwan yang kamu suka, yang mencintaimu.
Anak usia 6 tahun, apa yang dia tahu? Semua itu dia pelajari di rumah sendiri. Sampai jadi seperti ini. Sikap Jun Bao adalah sikap Lu Jingxuan terhadapku. Tidak ada yang tidak bisa dilepaskan. Lu Jingxuan dan putranya. Saya tidak mau semuanya. Halo. Tuan Lu, Nyonya Su baru saja melahirkan. Tidak ada seorang pun di sampingnya. Jika ada kecelakaan di sini, tidak ada yang menekan bel panggilan. Kamu sebagai suaminya, datang dan rawat dia sebentar, ya. Baik. Nanti aku. Pak Lu. Hari ini ada 2 rapat. Perlu saya tolakkan. Salah. Ini bisnis. Kami sedang mengatur. Tidak bisa menolak. Sudah minta ibu. Cari pengasuh untuk Suli. Seharusnya tidak apa-apa. Lagi pula ini anak kedua. Suli juga pasti punya pengalaman menangani. Ayo. Teh akan butuh orang. Rapat besar. Tuan Lu sudah menutup telepon. Dia juga bilang rapat itu penting. Mana ada suami seperti itu. Kalau suatu hari wanita benar-benar patah hati, dia akan menyesal terlambat. Sungguh. Cepat lihat. Itu Profesor Zhong Boking. Oh, itu dia. Dokter terkenal dari Departemen Onkologi Rumah Sakit Yanjing. Laboratorium nasional yang menjadi fokus. Laboratorium nasional yang menjadi fokus rumah sakit rakyat. Laboratorium nasional yang menjadi fokus. Kepala Profesor Zhong. Iya. Dikatakan bahwa murid-muridnya semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Pilih salah satu secara acak. Semua dari rumah sakit kelas 3. Level kepala bagian. Namun, Profesor Zhong, mengapa dia datang ke bagian kebidanan dan kandungan kami? Guru. Pada masa itu, aku berencana membentukmu menjadi penerus di laboratorium. Lalu aku bisa pensiun dengan bangga. Kamu malah begitu. Justru keluar dari laboratorium. Dan sudah 6 tahun berlalu. Kau masih ingat aku, gurumu, kan? Guru. Maaf. Aku takut. Kamu nanti tak ingin lagi bertemu denganku di kehidupan berikutnya. Kalau menikah dengan pria brengsek, kamu tidak takut lagi. Aku dengar dari perawat. Hampir kehilangan kandungan saat hamil anak kedua. Tidak ada satu orang pun dari keluarganya yang datang. Karena orang seperti ini. Saya rela mengorbankan masa depan yang cerah. Apakah itu sepadan? Dulu saya tertipu oleh nafsu. Sekarang saya sudah sadar. Guru Xie tidak mau menerima saya. Ini karena aku menghargai bakat. Melukai kota perhiasan saat memperbaiki mutiara. Takut mutiara hilang karena itu. Dengarkan ini. Si kecil semua setuju dengan pendapatku. Sayang. Sayangku. Benar-benar baik hati. Cepat lihat. Ini adalah guru mama. Nanti kalau kamu sudah besar, pasti harus ingat ini. Kakek dengan rambut putih ini ya. Hahaha. Sayang, jadi anak baik ya. Lucu sekali. Zhen Chuanling. Sangat lucu. Xiao Li ah. Laboratorium gurumu. Selalu menunggumu di sini. Selama kamu mau kembali. Kapan saja kamu diterima. Tapi kita sudah sepakat, ya? Kembali. Tapi tidak bisa pergi. Tidak pergi lagi. Saya siap bercerai. Tuan Lu. Anda baru saja selesai rapat. Lalu buru-buru datang menemui istri. Dia sudah tahu. Pasti akan sangat senang. Suli emosinya tidak terkendali. Mungkin akan mempengaruhi anak. Ayo lihat dia. Siapa tahu. Bisa membuatnya cepat sembuh. Lebih baik berpisah saja. Kamu punya banyak senior, kan? Pilih saja sembarang. Semua lebih baik daripada yang sekarang. Kamu berencana. Kapan kembali ke laboratorium? Setelah aku selesai masa nifas.
dan Nuan Bao genap 100 hari. Aku akan pergi. Hei Wan, ada apa? Kak Jingxuan, saya tidak sengaja jatuh dari tangga. Saya terluka. Tidak ada orang di rumah. Bisakah kamu datang melihatku? Saya akan segera datang, tunggu saya. Tuan Lu. Kalau begitu. Sayang. Ngomong-ngomong, ibuku sudah memanggil perawat untuk Suli. Dia ada yang merawat. Tidak akan terjadi apa-apa. Yang penting malam-malam di sana. Ibu. Ibu datang ke rumah sakit untuk mengantar makan Suli. Wan terluka. Aku akan pergi ke rumah Su. Mengerti. Kamu pergi duluan. Di sana, jangan khawatir tentang Su. Kaki kamu masih sakit. Sudah jauh lebih baik. Kak Jingxuan, terima kasih. Sudah mengajak aku ke rumah kalian untuk merawat luka. Apakah bunga ini untukku, Cidio? Apakah bunga ini untukku? Aku sangat menyukainya. Terima kasih, Kak Jingxuan. Sudahlah. Yang penting kamu suka. Kaki saya masih sakit sekali. Tolong temani saya sedikit lebih lama, ya. Di sisi kakak ada ibu dan perawat. Seharusnya tidak masalah, kan? Iya juga. Ibu dan perawat lebih berpengalaman daripada saya. Dapat lebih baik merawat kehamilan. Tak perlu aku khawatirkan. Terima kasih, Kak Jingxuan. Ayo. Cara seperti ini mungkin berguna untuk aku sebelumnya. Tapi sekarang aku hanya akan membuatku merasa lucu. Siapa yang mau rebutan sampah denganmu? Tenang saja. Lu Jingxuan nanti semuanya milikmu 77. Keras kepala. Suli, tunggu saja dan lihat. Kalau bukan karena kamu menghalangi posisi Nyonya Lu ini. Sebenarnya itu milikku. King He, berapa lama lagi aku bisa keluar rumah sakit? Kamu ini baru melahirkan. Paling cepat juga harus menunggu sampai keluar darah nifas. Lalu observasi selama 3 hari lagi. Jangan terburu-buru. 3 hari. Saya sudah menunggu cukup lama. Besok saya ingin keluar dari rumah sakit. Nona Su, kenapa kamu sendiri yang mengeluarkan darah nifas? Apa kamu tidak merasa sakit? Apa kamu tidak merasa tidak nyaman? Kamu nggak sakit, kan? Sakit. Tapi masih bisa ditahan. Bagaimanapun juga, aku hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Hanya aku sendiri yang bisa. Ini pertama kalinya aku lihat seorang ibu meluruhkan darah nifas sendiri. Nyonya Su. Suamimu benar-benar tidak bertanggung jawab. Kamu melahirkan anak. Tidak datang untuk menemani persalinan juga sudah cukup. Tidak datang untuk menemani persalinan juga sudah cukup. Tidak datang untuk menemani persalinan juga sudah cukup. Sekarang dia muncul hanya untuk menyalahkanmu. Ini benar-benar hanya untuk menyalahkanmu. Sekarang bahkan dia muncul hanya untuk itu. Bahkan makan pun tidak dikirimkan kepadamu. Dia sedang sibuk sekarang. Sibuk merawat.
Merawat orang luar. Aku pernah dengan naif berpikir. Bisa menggunakan kasih sayang. Pelan-pelan mencairkan gunung es bernama Lu Jingxuan. Sampai Xuanwan kembali. Aku baru mengerti. Ada hal-hal. Bukan cuma usaha yang bisa menjamin hasil. Sebelum mencintai orang lain, kamu harus belajar mencintai diri sendiri. Pengorbanan selama setahun ini. Cinta dari 6 ujian ini. Cinta selama setahun ini. Anggap saja ini memberi makan. Lu Jingxuan. Mulai besok, kita tidak lagi punya hubungan. Kenapa tiba-tiba rasanya hati ini kosong? Tak tahu apakah Suli sudah makan. Coba telepon tanya. Halo. Telepon yang kamu hubungi sementara ini tidak diangkat. Silakan coba lagi nanti. Apakah dia sudah tidur? Tuan muda, silakan makan sedikit saja, ya. Ada apa? Tuan muda ingin makan masakan istri. Puding telur kukus. Tapi di rumah hanya ada rapat besar. Tapi rumahnya hanya ada dia. Urusan di rumah. Apa kurang satu alas saja? Tidak bisa berjalan. Lagi pula, satu telur kukus bisa sesulit itu. Tapi istri benar-benar berbeda dalam membuatnya. Tak disangka sebuah telur kukus kecil. Dia ternyata juga begitu perhatian. Bukan hanya telur kukus saja. Istri sangat serius dalam mengurus segala hal di rumah. Baik yang besar maupun yang kecil. Terutama mengenai kamu dan anak kecil itu. Dia selalu mengurus semuanya sendiri. Dengan kejutan. Tidak pernah lelah. Sebaliknya, saya merasa Kakak Surli terlalu teliti. Membuat Junbao menjadi manja. Itulah sebabnya dia jadi pemilih makanan. Junbao, ya. Makan habis semangkuk telur kukus ini. Bibi memberi hadiah padamu. Oke. Kamu tidak bilang. Sudah lama sekali kamu tidak makan coklat, kan? Ini untukmu. Tapi Mama bilang, Junbao bisa alergi coklat. Ah. Makan sedikit saja, tidak apa-apa. Kalau begitu, terima kasih, Bibi. Kamu benar. Junbao sangat sensitif dan pemilih. Ini karena Suli memanjakannya. Kebiasaan pemilihnya ini harus diubah. Ibu, bagaimana kabar Suli hari ini? Apakah emosinya stabil? Aduh, hari ini keberuntunganku memang baik sekali. Dia sudah jauh lebih baik. Kakak, dia adalah anak kedua. Pasti dia akan merawat dirinya dengan baik. Kak Jingxuan, jangan khawatir lagi. Junbao, ada apa? Junbao merasa sangat tidak nyaman. Junbao, ada apa denganmu, Junbao? Juning, ini kenapa? Tuan muda. Cepat panggil ambulans. Cepat, cepat. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak memberinya coklat. Aku tidak tahu ini akan separah ini. Wanwan, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri ya. Ini juga bukan salahmu. Junbao alergi coklat kan? Tapi Iswan pasti merasa aku tidak sebaik Suli. Tidak bisa. Kamu bilang Junbao. Sakitnya parah sekali. Pelayan pasti sudah memberitahu Kak Suli. Kenapa sampai sekarang?
Dia bahkan tidak menelepon sama sekali. Benar-benar sangat kejam. Memang dia tidak menelepon. Dulu dia paling peduli dengan Junbao. Sekarang bahkan tidak ada telepon sama sekali. Ternyata dia sudah punya anak kecil. Jangan yang besar, ya. Mama. Halo, Suli. Junbao mengalami alergi dan harus dirawat di rumah sakit. Kamu kirimkan video panggilan ke dia. Karena kalian semua menemaninya menonton. Aku tidak perlu lagi. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang begitu dingin? Junbao adalah anakmu, kan? Jadi, apakah aku yang membuat dia alergi sampai masuk rumah sakit? Kamu sebagai seorang ayah, Junbao bisa makan apa? Kamu tidak tahu. Meski bukan karena kamu juga harus peduli padanya. Tianxin dia. Pedulikan dia. Aku juga peduli kurang dari itu. Masak saja diserahkan ke orang yang mempekerjakan. Lalu bagaimana bisa begitu? Junbao punya alergi. Kamu juga sering begadang lembur. Perutmu tidak sehat. Makanan 3 kali sehari kalian. Aku akan membuatnya sendiri. Terserah kamu. Lu Junfeng, sudah berapa kali aku bilang, tidak boleh makan coklat. Jika aku menemukanmu lagi, menyimpan coklat diam-diam, cemilannya sudah habis. Ayah. Coklat dan bar. Suli, kamu terlalu keras pada Junbao. Aku melakukan ini demi kebaikannya. Junbao hari ini sudah menonton kartun selama setengah jam. Sudah waktunya tidur. Mama tukang cerewet. HMPH. Aku peduli dia peduli kamu. Tapi siapa yang pernah peduli padaku? Kenapa aku tidak pernah peduli padamu? Apa yang sudah kulakukan untukmu belum cukup? Lu Jingxuan. Kalian meninggalkanku, pasien sesar, di rumah sakit, tanpa ada yang menjagaku. Tidak ada yang menyajikan teh atau air. Juga tidak ada yang mengantarkan makanan. Apalagi tidak ada yang membantu saya merawat setelah melahirkan. Sekarang masih berani bertanya seperti itu kepada saya. Cukup. Semua makanan yang harus dihindari oleh Junbao akan saya susun dalam tabel. Sebaiknya kamu cetak dan tempel di rumah. Jangan tanya aku lagi nanti. Aku tidak akan peduli. Nanti. Nanti artinya apa sih? Ayah. Junbao ingin bicara dengan Mama. Mama. Junbao sakit. Apakah ada banyak kartun berdurasi pendek? Terserah kamu. Bagus sekali. Dulu Mama tidak mengizinkanku menonton. Kartun untuk orang dewasa. Ternyata tidak seburuk itu. Tenang saja. Nanti kamu bisa menonton berapa lama pun yang kamu mau. Dan Lu Jingxuan juga. Ingin bersama Suan Wan. Tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Apa maksud Suli ini? Apa dia benar-benar tidak berniat pulang? Suli, saya benar-benar meremehkanmu. Bermain-main seolah tidak peduli. Jadi, kamu menarik perhatian Kak Jingxuan, ya. Kakak sepertinya merasa. Hari ini aku yang membawa Junbao ke rumah sakit. Jadi, dia cemburu. Maaf. Semua salahku. Cemburu. Tenang saja. Dia dengan susah payah menikah dengan keluarga Lu kita. Menjadi nyonya Lu. Bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Ibu memang begitu. Saya melewati tahap awal. Dia tidak menginginkanku lagi. Aku sungguh merasa dia tidak mencintaiku. Ibu baru saja melahirkan. Sifatnya memang semakin aneh. Kamu terbiasa dengannya.
Lu Jingxuan, kamu selalu berpikir, saya terlalu tinggi untukmu. Saya yakin saya tidak akan pergi. Tapi kali ini, saya harus pergi. Selamat pagi, Nona Su. Kalian adalah... Nona Su, Profesor bilang, karena Anda terburu-buru untuk pergi. Tidak perlu menunggu hingga besok. Yang terbaik adalah diri. Kami akan menjemput Anda. Guru bahkan masih mempersiapkan ini untukku. Tidak hanya itu. Tapi juga menyewa pengasuh berpengalaman. Untuk merawat bayi. Dengan baik. Ada 2 bibi yang bertanggung jawab untuk memasak. Membersihkan dan merawatmu. Nona Su, Anda adalah yang paling diperhatikan oleh guru. Talenta di bidang ini. Semua ini adalah hal yang seharusnya. Ada pengelola. Ada tambahan rumput. Shishui. Ada juga yang menganggapku seperti permata. Beritahu guru. Aku Suli. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaannya. Suli. Baru saja melahirkan, kan? Aku bisa anggap itu hanya kata-kata marahmu. Tidak akan ada kali berikutnya. Kamu istirahat lebih awal. Aku akan datang menjengukmu besok. Masa lalu gelap dan tak bisa dikejar. Jalan di depan terang dan gemilang. Mulai hari ini adalah kelahiran baru aku, Suli. Syukurlah Junbao tidak apa-apa. Hari ini bisa pulang. Kak Jingxuan. Ruang sakitnya Kak Suli. Sepertinya ada di ujung koridor. Kamu tidak mau lihat? Tidak usah dilihat deh. Setiap hari melihat wajah mama itu. Pokoknya besok kita akan datang. Menjemput dia pulang. Dengarkan saja Junbao. Suli akhir-akhir ini. Semakin aneh sifatnya. Tapi memang melahirkan itu sangat melelahkan. Semoga setelah pulang, dia bisa lebih tenang sedikit. Hari ini sudahlah. Punggung orang ini. Bayangan orang ini. Kenapa ini Suli? Tidak benar. Suli baru saja melahirkan. Tidak secepat itu. Tidak keluar secepat ini. Tapi kenapa aku merasa tidak tenang di hati? Aku tetap mau pergi cek ke kamar Suli. Kenapa kamu khawatir tentang dia? Ya, Gege Jingxuan. Kakak Suli pasti ada di kamar rumah sakit. Ayah, apakah kita salah jalan? Di mana ibu? Tidak salah jalan. Perawat. Orang yang tinggal di kamar ini siapa? Kamu pasti suami dari Busu, kan? Meninggalkan istri yang baru melahirkan sesar. Tanpa peduli. Bahkan tidak memberinya makan. Sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit. Kamu tidak tahu. Apa? Ibu. Ada apa? Sebenarnya aku mau mengantarkannya. Tapi Buli bilang, Bu Pei sudah pulang ke negara asal. Mau berkumpul bersama. Jadi aku. Lupakan saja. Ada perawat di sini. Nona Su selalu sendirian. Mama, kamu nggak cari perawat? Aku. Kang Jingxuan. Jangan salahkan Bibi ya. Dia juga tidak sengaja kok. Lagi pula. Kamu lihat di rumah sakit ini ada perawat. Ada makanan khusus ibu melahirkan. Kak Suli baik-baik saja kok. Memang. Kalau aku memang kurang perhatian padanya. Dia juga tidak bisa diam saja. Meninggalkan anak bermain dan menghilang. Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi sementara. Ini adalah kali kedua Suli menutup telepon saya. Ayah, apakah kita datang terlambat?
Apakah Mama sudah pulang? Iya. Mama seharusnya sudah pulang. Apa? Suli sampai sekarang belum kembali. Iya. Yuan, Ayah, setelah Mama melahirkan adik perempuan, apakah Mama tidak menginginkanku lagi? Mama hanya masih marah pada bibi kecil. Tapi kakak, meskipun marah, tidak bisa membawa Nuan Bao pergi, kan? Kamu bilang Nuan Bao sekecil ini. Dia tidak bisa tahan diganggu. Si kecil yang imut ini sengaja menyembunyikan anaknya agar saya tidak bisa bertemu. Jika cucuku terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkannya. Rumah ini adalah milik ayahku. Ditinggalkan untukku. Kodenya, tetapkan saja sebagai tanggal ulang tahunmu. Nanti, sepertinya juga tidak akan ada kesempatan untuk tinggal di sana. Aku tahu dia di mana. Kata sandi baru sudah dikirimkan ke kalian. Tanpa izin dariku. Jangan buka pintu untuk siapapun yang mengetuk. Mengerti? Ganti kata sandi. Suli, apa maksudmu sebenarnya? Suli. 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 Permisi. Kenapa menghalangi pintu orang lain? Orang tua. Ini apartemen istri saya. Ini suami brengsek Xiaoli itu. Kamu bilang ini rumah istrimu ya? Kalau begitu kenapa kamu tidak bisa masuk? Pergi sana, jangan berdiri di sini melihat-lihat. Xiaoli. Ini aku. Buka pintu. Guru, nanti kalau pintu terbuka, cepat masuk. Jangan sampai orang luar masuk. Suli. Kamu anggap aku orang luar ya? Tahu. Tenang saja. Suli. Kalau marah, harus ada batasnya. Pengasuh rumah sakit belum diatur dengan baik. Ini salahku. Aku sudah atur pengasuh bersertifikat emas untukmu. Tolong pulang dan beristirahat. Segera pulang dan beristirahat. Dia sampai sekarang masih merasa. Aku sudah meninggalkan keluarga Lunya. Meninggalkan Lu Jingxuan. Akan hidup sangat menderita. Di matamu. Aku benar-benar sangat gagal. Tuan ini. Pemilik rumah melaporkan Anda menerobos masuk rumah tanpa izin. Silakan segera pergi. Sudahlah. Dia seorang istri yang tidak punya penghasilan. Istri sepenuh waktu. Tak akan lama lagi. Dia akan kembali ke keluarga Lu sendiri. Akhirnya, lalat ini berhasil diusir. Bangkit, mau apa? Cepat duduk. Duduk. Kamu keluar rumah sakit lebih awal, tubuhmu lemah. Harus banyak istirahat. Terima kasih, Guru. Oh ya. 6 tahun yang lalu. Kamu mengajukan itu. Proyek penelitian kanker lambung. Diperbaiki oleh kakak-kakakmu. Bonus 1 juta. Baru saja diberikan beberapa waktu lalu. Ini milikmu. Tidak usah. Aku hanya mengajukan konsep. Yang melakukan penelitian. Semua itu adalah guru dan kakak-kakakmu. Ini hasil karya kalian. Tunggu aku selesai pantang lalu kembali ke laboratorium. Aku akan mengerjakan proyek sendiri dan mendapatkan bonus. Baiklah. Tak mengherankan aku memilihmu sebagai mahasiswa. Tapi ini memang hakmu. Peganglah. Ngomong-ngomong, saya akan memperkenalkan seorang pengacara hebat untukmu. Dia pasti akan membuatmu berhasil bercerai. Bercerai dengan Lu Jingxuan memang bukan hal yang mudah. Kebetulan aku butuh seorang pengacara yang kuat. Guru, Anda benar-benar tepat waktu. Menyelesaikan masalah mendesak saya. Ibu. Ayah. Hanya besok. Ibu di belakang, kan? Ibu. Akan kembali beberapa hari lagi. Lari apa lari? Bukankah sudah kukatakan padamu? Ibumu
Tidak hanya kamu satu-satunya anak. Dia sekarang bahkan tidak mau padamu. Apa ibumu tidak mau kembali untuk memasak untukku? Iya, ibumu membawa adikmu pergi bermain diam-diam. Dia sudah tidak mau kembali. Ibu punya adik perempuan jadi pilih kasih. Ibu jangan kembali. Aku benci ibu. Jun Bao. Ibu, kamu ngomong begitu, anaknya akan sangat sedih. Buddha besar di Suli. Kalau kamu pergi memanggil, tidak akan kembali. Apakah yang aku katakan salah? Istrimu membuatmu marah. Bukannya kamu yang malah mengajariku, kamu. Aduh, kalau begitu, ini urusan keluarga, ya. Saya juga tidak akan mengurusnya lagi. Sudahlah, Bibi. Apa yang dia katakan juga hanya kata-kata marah. Aduh, tapi kakak saya kali ini memang terlalu manja. Kamu lihat, dia seorang anak angkat. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai Nyonya Lu. Dia tidak mau kembali. Dia tinggal bercerai saja. Ting. Nyonya Lu juga bukan satu-satunya pilihan. Sudahlah, Bu. Saya tidak pernah berpikir untuk bercerai. Dan tidak akan bercerai. Jangan lagi bilang hal-hal yang menyebalkan seperti itu. Suli, bagaimana mungkin kamu benar-benar rela untuk tidak kembali? Menggoda untuk menguasai. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Asisten Wen. Hentikan semua kartu tambahan milik Nyonya. Suli kali ini sudah bertekad untuk membuat keributan. Menghentikan sumber dananya. Mungkin memang bisa terus berlanjut. Kakak Jing Xuan, beberapa hari ini kamu pergi keluar. Sangat melelahkan. Kamu istirahat dulu saja. Bibi dan Jun Bao juga di sana. Aku yang akan membantu merawat mereka. Baik. Maaf merepotkan. Suli, lebih baik kamu tidak pernah kembali. Dengan begitu aku bisa perlahan-lahan menggantikanmu. Menjadi bagian dari keluarga ini. Kalau kamu kembali, sudah terlambat. Lu Jingsun malah memblokir kartu itu. Aku cuma belum sempat mengganti ban yang terikat. Dia benar-benar tidak peduli lagi sama Nuan-Nuan. Aku sudah menjadi ibu rumah tangga selama 6 tahun. Dan tanpa kasih sayang dari keluarga kandung. Tapi aku punya tabungan. Bonus dari proyek sebelum Kashi. Dan saham dari senior yang aku investasikan. Dividen dari Hotel Waralaba. Jumlahnya sudah mencapai ratusan juta, besar kecilnya. Lu Jingxuan, kenapa kamu merasa bisa mengendalikan aku? Sungguh lucu. Halo, pengacara Pei. Halo. Saya Suli. Sebelumnya Tuan Zhong mungkin sudah memberitahu Anda. Saya ingin mengajukan gugatan cerai. Kapan waktu yang nyaman untuk berbicara lebih detail? Saya akan pulang ke negara ini Sabtu ini. Akhir pekan saya ada waktu. Baik. Kalau begitu, hari Minggu saja. Baik, Nona Su. Sampai hari Minggu. Lu Jingxuan seharusnya milikku. Saya tidak akan menyerah. Pak Lu, ini adalah dokumen persetujuan proyek terbaru. Perlu tanda tangan Anda. Ibu sempat mengirim pesan padamu beberapa hari ini. Tidak. Namun setelah kartu dihentikan, Ibu sepertinya pernah menggunakannya sekali. Harusnya dia sudah tahu tentang penutupan kartu. Sudah tahu. Lalu kenapa dia tidak mengirim pesan ke aku? Baiklah, kamu keluar dulu saja. Nuan Bao baru saja lahir. Makan, pakaian, perlengkapan, tempat tinggal, pengasuh bulanan. Semua membutuhkan uang. Niu berhenti, keluarga Su tidak akan memberinya uang. Dia dapat uang untuk hidup dari mana? Kak Jingxuan, apakah kakak hari ini sudah pulang?
Junbao sepertinya tidak senang beberapa hari ini. Selalu bilang makanan di rumah tidak enak. Saya terlalu khawatir. Suli sudah 6 tahun tidak bekerja. Hanya bisa memasak. Bagaimana mungkin bisa menghasilkan uang? Bukannya menunggu saja. Aku bisa menunggu. Lihat dia bisa bertahan sampai kapan. Ayah, PR kerajinan tangan dari guru. Kamu temani aku buat. Pergi cari pengasuh? Tante. Ayah sedang bekerja. Tidak boleh. Guru sudah bilang. Harus dilakukan bersama orang tua. Biasanya aku ditemani ibu. Pengasuh bukan ibu. Guru juga tidak tahu siapa yang melakukannya. Pekerjaan ayah sangat penting. Pergi cari Bu Liu. Tidak bisa. Ayah temani aku saja. Suli harus menghadapi setiap hari. Anak yang ribut seperti ini ya. Junbao, ayahmu harus cari uang untuk membelikan mainan untukmu. Ayo tante kecil bawa kamu ke taman bermain. Yai, aku mau pergi ke taman bermain impian. Wan, maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa, tidak merepotkan. Aku juga sangat menyukai Junbao. Kakak tidak ada. Selama waktu ini, saya bisa membantu menjaga anak-anak, meringankan sedikit tekanan. Sudah pergi ya? Bibi, jangan main ponsel lagi. Temani saya bermain sebentar. Aduh, Junbao, kamu main saja sendiri. Tante masih ada urusan. Ayo Junbao, isi energi dulu. Nanti mau main apa? Ibu akan menemanimu bermain, ya. Hang. Air minum. Minum air dulu. Baiklah. Junbao. Junbao, kamu kemana? Jangan takutkan tante kecil ya. Junbao. Junbao, kamu kemana? Junbao. 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 Hei, Kak Jingsuan. Junbao hilang. Saya sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Junbao hilang, saya akan mengganti nyawanya. Apa? Jangan terburu-buru. Kamu datang untuk membantu Suli. Kamu belum pernah mengurus anak sebelumnya. Itu karena Suli tidak peduli. Aku menyuruhnya mencari anak itu. Junbao, pengacara Pei. Saya punya 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Saya tidak ingin hak asuh anak laki-laki saya. Saya hanya ingin anak perempuannya. Mengenai harta bersama suami istri, biarkan sesuai dengan aturan hukum saja. Kalau melalui proses pengadilan, mungkin akan memakan waktu lebih lama. Kalau Nona Su, dapatkan bukti bahwa suamimu berselingkuh. Kamu bisa mendapatkan kompensasi yang lebih besar. Junbao. 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 Maaf, aku akan matikan ponsel sebentar. Tidak apa-apa, Nona Su. Lebih baik kita akhiri di sini. Silakan hubungi kapan saja. Terima kasih, pengacara Pei. Kamu mau ribut sampai kapan? Junbao menghilang. Ada apa ini? Junbao baik-baik saja.
Kenapa tiba-tiba menghilang? Su Li, kamu masih mau angkat teleponku? Cepat bilang, apa yang terjadi dengan Junbao? Wan membawa Junbao ke taman bermain fantasi. Junbao berlari-lari dan tersesat. Bukankah kamu sering membawanya ke taman bermain ini? Sekarang cepat datanglah. Aku juga tidak tahu. Saya cuma pergi beli air sebentar. Tiba-tiba, Junbao sudah hilang. Kamu coba lihat di taman dekat air mancur kecil itu. Hamster yang dia pelihara tahun lalu dikubur di sana. Setiap kali dia ke taman bermain, dia pasti ke sana melihatnya. Ayo. Siwi. Aduh, Junbao. Junbao. Kamu membuat bibi kecil takut setengah mati. Aku hanya mengambil 2 foto selfie. Anak nakal ini langsung berlari ke sana kemari. Sungguh menyebalkan. Sudah ditemukan. Ditemukan. Kapan sebenarnya kamu kembali mengurus Junbao? Wan sudah tahu untuk bermain dengan Junbao. Dia, sebagai bibi, lebih perhatian daripada kamu yang seharusnya sebagai ibu. Perhatian. Apakah kamu pernah memikirkan tentang itu? Junbao hilang. Itu semua karena Wan tidak bertanggung jawab. Dia yang membawa anak itu keluar. Tapi pikirannya sama sekali tidak ada pada Junbao. Su Li, meski kamu tidak suka Wan, kamu juga tidak boleh sembarangan menebak tentang dia. Kalau bukan karena kamu keras kepala tidak pulang, bagaimana mungkin Junbao bisa hilang di taman bermain saat mengikuti bibinya? Wan membawa Junbao ke taman bermain sekali saja, tapi malah membuatnya hilang. Kalau itu disebut perhatian. Kalau begitu aku dulu. Setiap minggu membawa Junbao ke taman bermain. Dan selalu mengikutinya tanpa lepas. Perhatian yang teliti dan menyeluruh. Apa ini? Apakah kamu buta? Kamu. Neraca hati Lu Jingxuan sudah condong ke arah Wan. Apapun yang dia lakukan benar. Apapun yang aku lakukan selalu salah. Lu Junfeng, apakah mama pernah mengajarkanmu? Kalau keluar bermain tidak boleh sembarangan lari-lari. Aku tidak lari-lari sembarangan. Aku sudah bilang ke Tante. Tapi Tante sedang melihat ponsel, jadi tidak dengar. Tapi Tante sedang melihat ponsel. Main ponsel. Saya hanya melihat sekilas ke ponsel. Saya hanya melihat ponsel. Kemudian saya pikir Junli. Kemudian saya pikir Junbao ada di lapangan. Saya pergi untuk membeli air. Maaf, Kak Jingxuan. Kali ini saya tidak memperhatikan. Junbao masih kecil. Mudah sekali berlari. Bawa dia keluar. Sebaiknya jangan kehilangan dia dari pandangan. Saya tahu. Ayah. Saya yang tersesat sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan Bibi. Hanya Bibi yang mau mengajak saya bermain. Maaf, Waan. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Tidak apa-apa. GG Jingxuan. Ini aku yang ceroboh. Lain kali pasti tidak akan. Oh, iya. Kapan kakak akan datang melihat Junbao? Junbao pernah alergi terakhir kali. Dia tidak menelepon juga sudah cukup. Kali ini terjadi masalah sebesar ini. Kali ini terjadi ini. Entah berapa banyak juga tidak tahu. Su Chao. Jangan-jangan benar-benar tidak peduli dengan Junbao. Apakah kakak menyalahkanku? Apakah kakak membuat Junbao hilang? Membuat Junbao hilang, dia marah. Dia sendiri yang ingin pergi, tidak pulang. Tidak berhak menyalahkanmu. Lu Junfeng. Nanti kalau keluar bermain, jangan sembarangan berlari. Tahu, Ming? Mengerti. Harus segera diperbaiki. Junbao, Tante akan minta maaf padamu. Begini saja. Minggu depan ada pertunjukan di taman kanak-kanak. Tante akan gratis mainkan cello untuk kalian. Bagaimana? Baik. Pertunjukan bibi kecil harus bayar untuk ditonton. Kalau kamu bisa datang ke pertunjukan, aku pasti akan merasa sangat dihormati. Suli, kamu adalah anak angkat dari keluarga Su. Apa maksudmu? Apa yang dimaksud dengan Huai Liang? Anak dan suaminya selalu bersama, penuh kebahagiaan. Pagi atau malam, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku.
Ada apa dengan guru? Xiao Li, aku melakukan ini demi kamu. Hanya karena itu aku menyerahkan proyek kanker lambung ke keluarga Su. Tapi kamu melahirkan anak kedua. Mereka tidak ada yang datang sama sekali. Aku langsung membatalkan kerjasama dengan mereka. Tapi mereka malah datang ke rumahku. Mereka datang untuk mencari masalah dengan Anda. Sebenarnya juga tidak ada masalah besar. Mereka cuma terus-menerus memaksa aku. Tapi sudah aku tolak. Pak Ubu Guru, kami sedang meneliti. Itu semua demi menerapkan lebih banyak metode pengobatan yang bermanfaat. Anda tidak perlu memilih keluarga Su. Hanya demi saya. Pilihlah perusahaan yang paling kompeten. Penerus yang saya pilih memang punya wawasan luas. Keluarga Su benar-benar buta. Lupakan saja tentang mereka. Oh ya, urus saja pesta sebulan si kecil Nuan Bao padaku. Di rumah sakit semua sudah menganggap aku kakeknya. Aku harus menunjukkan perhatian. Baik, ikuti arahan Anda. Wan-wannya. Oh, Wan-wannya. Hari ini pergi ikut pertunjukan di Taman Kanak-kanak Junbao. Tidak akan pulang. Kalau begitu, makan dulu ya. Makan sambil membesarkan anak ya. Urusan perusahaan kita bicarakan besok. Urusan apa? Sebenarnya sudah bicara dengan Direktur Zhong. Soal kesepakatan. Teknologi pengobatan kanker lambung yang baru dikembangkan. Bekerja sama dengan perusahaan kami, Su. Tapi tiba-tiba si tua itu berubah pikiran. Aku dan ayah pergi ke sana untuk minta maaf. Orang tua itu malah menolak kita. Bukankah dia cuma orang yang mengerjakan riset? Apa hebatnya? Mingze, jangan bertindak gegabah. Kakek Zhong memang pantas merasa percaya diri. Dia bukan orang biasa. Peneliti ya. Di belakangnya adalah seluruh laboratorium utama nasional. Aku memang tidak suka. Wajahnya yang penuh rasa meremehkan itu. Proyek ini sangat penting bagi kita. Aku ingat, Jingxuan dan laboratorium Tuan Zhong memiliki kerja sama strategis. Kalau tidak, besok kita pergi menemui Xiao Li. Biar Xiao Li minta bantuan kepada Jingxuan. Saya rasa bisa. Bisa. Mari makan. Pak Lu, sampai jam berapa jadwal rapat besok? Pak Lu. Kartu dihentikan sampai sekarang. Istri belum datang sama sekali. Apakah kamu pernah saya temui secara pribadi? Do meeting. Tidak. Suli tidak mau mengalah. Anakku juga ikut menderita. Batalkan rapat besok. Aku akan pergi menemui Suli. Baik. Xiao Li. Ayah dan ibu datang menjengukmu. Guru baru saja membatalkan kerjasama dengan keluarga Wu. Ayah dan ibu langsung datang ke sini. Sudah 6 tahun. Mereka masih hanya datang saat butuh keluarga Su. Kumpulkan aku. Ayah, ibu, silakan masuk. See you. Xiao Li ya. Bagaimana tinggal di sini? Oh, Ini. Sedikit perhatian dari ayah dan ibu. Terimalah. ambil ini. Untuk membeli sesuatu untukmu dan Nuan Bao. Tidak perlu, ayah dan ibu. Aku tidak kekurangan uang. Ini. Kamu masih sungkan dengan mama apa? Ini. Terima saja. Kamu terima saja, ya. Sangat berlebihan. Ayah dan ibu. Hati manusia juga terbuat dari daging. Waktu kecil kalian memihak kakak. Sekarang Suanwan sudah kembali. Kalian memihak adik. Itu wajar saja. Lagi pula aku anak angkat. Benar. Tapi anak angkat juga manusia. Aku sudah terbiasa dengan sikap dingin kalian. Aku juga bisa merasakan sakit hati. Tapi mulai sekarang, aku tidak mau lagi merasakan sakit. Maksudmu apa ini? Apakah kamu ingin memutuskan hubungan dengan keluarga? Aku berencana bercerai dengan Lu Jingxuan. Kalau nanti tidak ada hal penting,
Setiap tahun saat Imlek, aku akan membawa Nuan Bao pulang lagi. Keterlaluan. Kau tahu berapa banyak orang di luar sana yang memperhatikan posisi Lu Lingtai. Benar-benar tidak masuk akal. Xiao Li, kamu inisiatif bawa anak pulang. Minta maaf pada ibu mertuamu dan Jing Xuan. Jangan karena sedikit kesal. Langsung bicara cerai. Dari kamu melahirkan sampai sekarang ribut terus. Kamu sudah cukup. Sekarang keluarga Lu. Bukan orang yang bisa kita tantang. Iya. Sementara Jing Xuan belum marah. Kamu cepat-cepat pulang dan minta maaf. Kalau sampai menyinggung keluarga Lu, maka kerja sama ke depannya. Pasti akan ada keretakan. Ayah, ibu, aku di mata kalian sebenarnya dianggap apa? Tentu saja sebagai putri. Tapi kalian tahu, universitas apa yang aku masuki? Jurusan apa yang aku ambil? Kalian datang tapi tidak menghargai aku. Kalian hanya ingin menjilat keluarga Lu. Setiap kali kamu datang padaku, selalu ada permintaan dari Lu Jing Xuan. Kalau kali ini tetap begitu juga, maka pulanglah kalian. Aku tidak bisa membantu urusan ini. Kami mengadopsimu. Membesarmu. Sekarang kamu menikah ke keluarga Lu. Bantu keluarga Su mendapatkan sedikit keuntungan. Apa yang salah? Kali ini perusahaan bekerja sama dengan Profesor Zhong. Perlu bantuan Jing Xuan. Kamu segera kembali. Rendahkan kepala dan akui kesalahanmu. Iya, benar. Aku akan segera bercerai dengan Lu Jing Xuan. Kami akan bercerai. Permintaan ini, aku tidak bisa membantu. Suli. Jangan biarkan emosimu sendiri Mempengaruhi urusan besar perusahaan. Aku sudah menuntut Lu Jing Xuan. Kamu. Ini aku, Wan Wan. Aduh. Ada apa? Ada apa? Kakak, sebelumnya aku tidak sengaja kehilangan Jun Bao. Itu salahku. Lewat. Dia jelas masih lebih menyukainya. Kalau tidak, setelah pertunjukan kemarin, dia juga tidak akan ribut. Membiarkanku jadi ibunya. Kalau begitu cepatlah bujuk Lu Jing Xuan untuk bercerai. Lalu daftar menikah dengan Siu saja. Suli, jangan terlalu sombong. Jing Xuan, dia cepat atau lambat akan muak padamu. Sedangkan aku adalah istri Lu yang sebenarnya. Kalau orang tua tahu kamu berpikir seperti itu, menjadi istri Lu, ada apa? Sudah sebesar ini, masih saja bermain trik melapor. Apakah Wan Wan sudah datang? Kau merencanakan ini padaku. Ah, Wan Wan. Wan Wan, tidak apa-apa, kan? Suli. Kamu berani menyakiti Wan Wan. Kakak, meski kamu sangat membenciku, kamu tidak boleh memukulku. Adik baik hati datang menjengukmu. Kenapa kamu bisa mendorongnya? Suli. Kamu tidak seharusnya memarahi Wan Wan. Jia kementui, nen kezitui, sui kecangtui dia. Kamu, sudahlah, tidak salah kakak. Kakak perempuan hanya sedang tidak mood. Apa dia akan tidak mood seumur hidup? Kamu mau membujuk dia seumur hidup. Minta maaf pada Wan Wan. Kalau aku tidak mau. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kasar. Melakukan kekerasan pada perempuan. Sepertinya agak tidak pantas ya. Bagus sekali, Suli. Kamu berani diam-diam di belakang Jing Xuan. Memelihara pria lain di luar. Xiong Jia, pulanglah. Maaf ya, dia adalah pengacara perceraian saya. Kamu pikir bisa menipu kami hanya dengan membuat identitas sembarangan? Apakah kamu kira itu mudah? Saya adalah pengacara perwakilan Nona Su. Pei Sinmo. Tadi, pria ini
telah mencemarkan nama baik saya dan Nona Su. Saya akan mempertahankan hak untuk menggugat. Su Li, kamu memilih aktor ini untuk memainkan peran ini. Bukankah tujuannya agar kami memberitahu Jing Xuan? Lalu dia membujukmu. Apa aku tidak bisa hanya menantikan pernikahan saja? Pernikahan bahagia. Kamu adalah anak angkat keluarga Su. Tinggalkan pohon besar keluarga Lu ini. Kamu bisa bergantung pada siapa lagi? Masih ingin bercerai? Kalau aku sudah bilang kamu tidak percaya apa-apa. Kalau begitu, silakan pulang saja. Siapa yang peduli datang ke sini? Ayah. Ma. Wan Wan. Ayo kita pergi. Ayah, ibu, kakak. Aku akan cari Jing Xuan dan ke Shu dulu. Aku akan coba cari Jing Ma juga. Iya. Ayah, ibu. Bagaimana kalau kita biarkan Wan Wan menikah ke keluarga Lu saja? Kalau begitu, Su Li adalah seseorang yang merebut posisi Wan Wan, seperti serigala tak tahu balas budi. Benar juga. Menurutku Jing Xuan memang sangat baik pada Wan Wan. Mungkin menarik. Terima kasih, Ma. Kak Jing Xuan. Dia yang merawatku. Ayah, ibu. Kalian juga datang menjenguk Su Li ya? Keadaannya bagaimana? Jing Xuan. Kamu merasa bagaimana dengan Wan Wan? Maksudnya apa? Jing Xuan. Maksud ibuku adalah menanyakan apakah kamu ingin bersama Wan Wan. Orang tua, jangan bercanda seperti itu lagi. Kali ini Su Li memang sudah keterlaluan. Tapi aku tidak pernah terpikir untuk menceraikannya. Padahal kamu begitu memikirkan dia. Sekarang dia di belakangmu, memelihara pria lain di apartemen. Ming Ze, Su Li bukan orang seperti itu. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pria itu masih di apartemen sekarang. Iya. Kakak hanya mengatakan, kakak, 2 kalimat. Seorang pria langsung menyerang kakak laki-laki. Dan dia masih memeluk kakak perempuan. Tidak mungkin. Saya akan pergi melihat. Jangan sungkan. Membuatmu tertawa adalah kesalahan saya. Hari ini datang adalah Datang untuk meminjam buku catatan penduduk. Perlu membuat salinan untuk melengkapi dokumen gugatan. buku catatan penduduk masih di rumah Lu. Nanti saya akan minta seseorang untuk mengambilnya. Akan saya kirim ke kantor pengacara. Maaf ya, membuatmu datang tanpa hasil. Tidak akan. Ini semua adalah tanggung jawab saya. Guru lebih peduli tentang kasus ini daripada kamu. Setiap hari bertanya tentang kemajuan saya. Kamu juga murid Zhong Lao. Dia biasanya tidak membiarkan orang sembarangan memanggilnya guru. Saya kuliah sarjana selama 4 tahun. Mengikuti dosen sambil mengambil minor hukum. S2. Saya benar-benar pindah ke jurusan hukum. Kalau begitu, saya serahkan pada Anda, senior. Sama-sama. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kasus cerai Anda. Siapa dia? Su Li, kamu benar-benar memelihara pria. Lu Jingxuan, apakah hatimu tidak bisa bersih sedikit? Apa aku tidak bisa punya teman pria? Nona Su, hari ini saya tidak akan mengganggu lagi. Permisi. Jelaskan semuanya padaku. Sebenarnya dia itu siapa? Sudah kubilang, teman laki-laki. Su Li, kamu sebaiknya tidak mengkhianatiku. Dari awal hingga akhir. Pengkhianatnya hanya kamu. Aku dan Wan Wan. Bukan hubungan yang kamu pikirkan. Su Li. Karena sudah bercerai, harus membagi harta. Kecuali buku catatan rumah tangga.
Saya juga ingin mengambil barang-barang lain. Halo, apakah ini perusahaan pindahan? Ibu Liu. Tuan. Tadi ada orang dari perusahaan pindahan yang datang. Ambil barang-barang pribadi istri. Semuanya sudah dipindahkan. Suli, bagaimana kamu berani? Nuan Bao sudah tidur. Kamu gila ya? Kamu mengosongkan rumah. Apa maksudnya? Apakah kamu ingin berpisah denganku? Kalau bukan itu, kamu membekukan kartu tambahan saya. Bukankah itu artinya sama? Jangan bercanda. Asalkan kamu membawa anak pulang. Aku bisa membuka semua kartu tambahan. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Semua itu tidak pernah terjadi. Yang bersikeras. Ingin punya anak perempuan adalah kamu. Sekarang yang menutup mata juga kamu. Kalau kamu datang untuk mengasihani aku, maka pergilah. Aku tidak butuh kartu MU. Aku bisa menghidupi anak perempuanku sendiri. Suli, kamu sebenarnya mau bagaimana? Cerai. Tidak mungkin. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Sejak kecil, aku di keluarga Su selalu seperti keberadaan yang tak terlihat. Buka pintu. Aku pikir itu karena aku tidak cukup berusaha. Tidak mendapatkan kasih sayang keluarga. Kemudian baru aku menyadari bahwa aku tidak termasuk dalam keluarga ini. Lu Jingxuan tanpa sengaja menarikku keluar dari jurang. Namun aku justru menutup hati. Menganggapnya sebagai satu-satunya penyelamat. Hari aku menikahinya adalah hari terbahagia dalam hidupku. Kita hanya pernikahan antar keluarga. Aku tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Tidak apa-apa. Aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Aku telah mengingkari janji. Aku tidak berhasil membuat Lu Jingxuan jatuh cinta padaku. Dia juga mengingkari janji. Dia jatuh cinta pada putri yang sebenarnya. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang apapun. Mari kita lepaskan satu sama lain. Hari-hari saling menghormati seperti tamu. Sudah 6 tahun berlalu. Mengapa Suli tiba-tiba berubah sikap? Begitu mengganggu. Perlengkapan penuh nuan-nuan. Pesta penuh nuan-nuan. Nanti kamu langsung datang saja. Untungnya aku tidak sendirian. Aku masih punya guru yang mencintaiku. Dengan kakak-kakak senior. Lapor. Lapor, ketua. Kabar baik. Kakak-kakak senior. Lama tidak bertemu. Terima kasih sudah datang ke pesta sebulan anak saya. Lama tak jumpa. Adik senior, sudah lama tidak bertemu ya. Wah, bayi ini sangat lucu. Lihat hidungnya ini. Sangat mirip dengan Xiao Li, bukan? Dan juga bibir ini. Sangat cantik sekali. Kita Xiao Li juga. Sama cantiknya seperti 6 tahun yang lalu. Tidak ada perubahan. Terima kasih atas penelitian topikmu, saudari. Telah membantu kami menyelesaikan proyek kanker lambung. Kak, akhirnya kamu menyadari. Sekarang tidak terlambat untuk datang. Belum terlalu malam. Nuan Bao sudah mengantuk. Jingdi sedang mengurus pesanan. Jingdi pergi ke dapur.
Kapan guru akan datang? Cucu kecil guru. Sedang mengadakan pesta kelulusan di sebelah. Datang cuma buat pamer muka. Kalau begitu aku sekalian jemput guru. Ini benar-benar malam yang penuh semangat. Ternyata Jing Xuan mendapatkan 2 undangan. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Menangkan proyek kanker lambung. Halo, Tuan Zhong. Saya Su King San dari grup Su. Kita pernah bekerja sama sebelumnya. Oh ya. Saya tidak ingat. Ini. Kenapa wajah Tuan Zhong ini terasa familiar ya? Halo Tuan Zhong. Saya Presiden Grup Lu Jingxuan. Perusahaan bioteknologi di bawah grup kami. Selalu bekerja sama dengan universitas Anda. Kami sudah lama menjalin kerjasama. Kami bekerja sama dengan banyak perusahaan. Siapa yang menyuruhmu datang? Siapa yang kamu cari untuk bicara? Tidak akan pergi lagi. Xiao Li sudah tidak sabar menunggu. Bersihkan jalan. Aku masih ada urusan. Jing Xuan. Dia bahkan tidak peduli dengan muka kamu. Bahkan tidak memberi hormat. Kali ini, sepertinya benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Su Li, kenapa kamu ada di sini? Akhirnya masa nifasmu sudah selesai ya? Su Li, kenapa kamu ada di sini? Akhirnya masa nifasmu sudah selesai ya? Aih, Kalau si tua itu mengabaikanku, itu sudah biasa. Tapi Su Li, dia siapa sampai berani mengabaikanku? Berani mengabaikanku. Di dalam itu keluarga Zhong. Pesta kenaikan sekolah cucu perempuan kecil keluarga Zhong. Bukan tempat yang seharusnya kau datangi. minggir. Aku mau masuk cari seseorang. Su Li, aku tahu kamu datang cari aku. Kalau ada apa-apa kita bicarakan di rumah. Mencarimu. Lu Jingxuan. Apa kamu merasa? Semua wanita di dunia. Semua orang seharusnya terpesona padamu. Aku tidak ingin berdebat denganmu di sini. Ini bukan tempat untukmu bertindak sembarangan. Segera pulang bersama Jing Xuan. Harus pulang. Silakan kalian berbuat sesuka hati. Su Li, jangan sekali-sekali berlebihan, ya. Menjadi istri keluarga kaya selama 6 tahun. Ada apa yang tidak puas? Keluarga Su kepada kamu. Sudah sangat baik. Kalau bukan karena ayah dulu menyelamatkanmu. Sekarang kamu tidak tahu. Di mana kamu akan menderita? Jika ada pilihan, saya lebih baik ayah tidak mengadopsi saya. Jika bisa kembali lagi, saya juga pasti tidak akan menikah denganmu. Su Li, jangan bersikap kekanakan. Di dalam tidak ada undangan, tidak bisa masuk. Ayo pulang bersamaku. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa masuk? Kita sudah kenal sejak kecil. Apa yang kamu tahu yang tidak aku ketahui? Banyak hal yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kenapa kalian terus mengganggu Xiao Li? Kakek Zhong. Anda kenal dia. Hari Su Li keluar rumah sakit. Yang menjenguknya adalah orang tua. Ternyata kakek Zhong. Bagaimana mungkin? Xiao Li. Jangan buang waktu bicara dengan mereka. Ayo pergi. Surat panggilan pengadilan akan segera dikirim dalam beberapa hari. Semuanya akan terbukti dengan sendirinya. Halo, Pak Zhong. Saya ayahnya Su Li. Perusahaan Sukami dengan laboratorium Anda. Proyek kanker paru yang kita kerjakan bersama. Apakah ada masalah? Kalau ada masalah, kita bisa memperbaikinya. Benar. Bisa diperbaiki. Xiao Li. Apakah kamu kenal orang-orang ini? Tidak kenal. Sudah dengar belum? Dia tidak kenal kalian. Jangan asal mengaku keluarga. Ayo kita pergi. Mulai. Su Li memang hebat sekarang. Ayah. Saya bilang dia itu anjing liar yang tidak dikenal. Ayah. Saya ingat Su Li. Sebelumnya dari Universitas Yan. Kamu tahu. Dia mengambil jurusan apa? Ini. Sepertinya nilainya pas di batas lulus. Jurusan apa ya? Jurnalistik. Tidak mungkin dia kenal. Profesor Zhong dari dunia medis. Pasti ada orang yang memberitahu.
Mungkin saja itu si Ziliang. Konsultan perceraian itu. Bisa jadi. Pengacara. Iya. Dia sebelumnya punya pengacara perceraian. Bahkan membuat surat izin pengacara palsu. Ada namanya. Namanya siapa? Sepertinya namanya. Apa ya? Pei. Pei Jinmo. Hari ini saya minta maaf. Suli terus-menerus mengajukan perceraian. Mungkin dia benar-benar sudah menyewa pengacara. Selidiki Pei Jinmo. Segera. Kenapa kamu menyebut orang itu? Proyek kanker lambung ini sudah gagal. Kalau kita menyinggung Jingsuan lagi. Kalau Jingsuan sampai marah. Kepada keluarga Su. Keluarga Su kita bisa hancur. Ayah. Suli itu. Benar-benar serigala berbulu domba. Sekarang, yang paling penting. Yaitu membuat Jingsuan bercerai dengannya. Membiarkan Wan Wan menikah masuk ke keluarga mereka. Jika hari itu benar-benar tiba. Hanya bisa menggunakan Wan Wan. Untuk menjaga dukungan keluarga Lu ini. Terlalu menyakiti orang. Bahkan tidak tahu tentang bulan penuh Wan Wan. Masih berani bilang itu keluargamu. Aduh, guru. Jangan marah, jangan marah. Aku sudah tidak peduli dengan mereka. Asalkan ada Anda dan kakak-kakak di sini. Itu sudah cukup. Pesta kelulusan cucu Anda. Saya adalah orang terakhir yang tahu. Ini adalah sedikit perhatian dari saya. Ini untuk apa? Saya sudah menerima perhatian ini. Lalu uang ini. Biarkan Nuan Bao yang menyimpannya untuk saya. Jika saya ditolak lagi, saya bisa marah. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Xiao Li, kamu juga sudah selesai masa nifas. Meja kerja di laboratorium. Sudah kami siapkan untukmu. Baik, Pak. Saya sedang mempelajari proyeknya. Begitu surat panggilan pengadilan datang, saya akan kembali bekerja. Baik. Masuklah. Pak Lu, ini hasil penyelidikan tentang Pei Sinmo. Sedikit sekali. Pei Sinmo adalah putra ketiga keluarga Pei. Data penyelidikannya terbatas. Hanya bisa menemukan bahwa dia sarjana. Mahasiswa Profesor Zhong. Setelah lulus pergi ke luar negeri. Baru tahun ini kembali ke tanah air. Status keluarga Pei lebih tinggi dari keluarga Lu. Pei Jinmo juga murid lama Zhong. Benar-benar dia yang membawa Suli. Berkenalan dengan Zhong lama. Mengaku sebagai pengacara perceraian. Itu juga dia tunjukkan padaku. Masih perlu penyelidikan lebih dalam. Kalau terus diselidiki, mungkin akan mengganggu keluarga Pei. Tidak perlu, Zi. Suli. Drama ini. Kamu mau ribut sampai kapan? Nak, apa wanita itu diam-diam merayakan 1 bulan cucuku? Ibu bilang apa? Lihatlah, Nyonya Li ikut keluarga Zhong. Foto saat pesta diambil. Wanita di foto itu. Apakah itu Suli? Namanya juga cucu saya. Ayo kita pergi. Hari ini adalah bulan penuh Nuan Bao. Bagaimana dia bisa melakukan perbuatan yang sangat bertentangan dengan adat dan moral? Menyimpan muka keluarga Lu kita. Harus diletakkan di mana? Para nyonya kaya itu masih menunggu untuk minum. Arak bulan penuh cucuku. Harus diadakan lagi untukku. Aku yang akan mengatur pesta bulan penuh. Suli kali ini. Memang keterlaluan. Apa dosa yang sudah kuperbuat? Ini aku. Kena menantu seperti ini. Sabtu ini pesta sebulan anak perempuanku. Pesan di Hotel Didi. Ruang pesta paling mewah. Undangannya juga sudah dikirimkan. Suli. Sabtu ini aku akan menyuruh seseorang menjemput kamu dan Nuan Bao untuk mengadakan pesta sebulan anak perempuan kita. Kamu bahkan tahu hari ini adalah ulang bulan Nuan Bao. Pesta ulang bulan sudah diadakan. Tidak perlu kamu khawatir. Sebagai ayah, aku tidak hadir. Apa gunanya pesta 1 bulan ini? Kau tidak pantas menjadi ayahnya.
Nuan Bao juga tidak membutuhkan. Pesta 1 bulan yang penuh formalitas. Aku hanya memberitahumu. Kau ingin pisah rumah. Aku bisa membiarkanmu. Tapi kali ini tidak bisa kamu sembarangan. Lagi pula saya tidak akan pergi. Kalau kamu tidak malu, silakan saja kamu lakukan. Soal saya sembarangan atau tidak. Beberapa hari lagi kamu akan tahu. Pengacara Pei. Surat panggilan dari pengadilan. Kapan bisa sampai? Sabtu. Nanti langsung kirim ke ruang pesta. Aku mau kasih kejutan besar untuk Lu Jingxuan dan yang lain. Ayah. Tadi itu. Ayah bertengkar dengan Mama, ya. Tidak ada pertengkaran. Ayah sedang berdiskusi dengan ibu. Tentang pesta bulan pertama adik perempuan. Tapi sudah lebih dari sebulan. Ibu masih enggan pulang. Dan tidak meneleponku. Apa ibu sudah tidak menginginkanku lagi? Setelah pesta bulan pertama adik perempuan selesai, ibu akan pulang bersama adik perempuan. Ibu sangat mencintaimu. Tidak akan meninggalkanmu. Ibu ada di dalam perut. 10 hari mengandung 10 bulan. Merawat dan menemani kita tumbuh besar. Adalah orang yang paling mencintai kita di dunia. Jadi kita juga harus mencintai ibu. Xiao Qi buka pintu. Xiao Ming buka pintu. Hari ini pulang sekolah. Cuci kaki ibu sekali. Bagaimana? Baiklah Ganxiao. Baik. Tidak baik. Ada apa dengan anak kecil Junfeng? Apakah ibunya tidak ada di rumah? Saya sudah menghubungi Ibu Qinggeng. Ada apa dengan Guru Liao? Ibu Junfeng, apakah Anda ada waktu belakangan ini? Bisakah Anda datang ke taman kanak-kanak? Di mana anak kecil Junfeng? Belakangan ini suasana hatinya tidak stabil. Bertengkar dengan anak-anak lain. Bertengkar. Saya ingin berbicara dengan Anda. Tentang masalah psikologis anak. Guru Liao. Saya baru-baru ini berencana bercerai dengan ayah Junbao. Saya akan memintanya lebih memperhatikan. Kalau ada apa-apa, tolong nanti langsung hubungi ayahnya saja. Ibu Junfeng. Masalah orang dewasa. Ditahan sebentar juga akan berlalu. Anak-anak masih kecil. Jangan pernah cerai dengan mudah. Baru terasa sakitnya. Saat pisau itu mengenai diri sendiri. Aku sudah cukup bersabar. Su Li. Datang untuk berdamai. Akhirnya sudah cukup ribut. Lu Jingxuan. Junbao belakangan ini kehilangan kendali emosi. Kamu tahu kan? Cara yang kamu gunakan untuk mengendalikan. Semakin tinggi. Menggunakan topik tentang anak. Untuk berdamai, ya. Telepon dari guru. Sudah sampai ke saya. Kamu ada waktu untuk pergi ke TK. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Mulai sekarang urusan Junbao. Aku tidak akan ikut campur lagi. Sebulan ini kamu tidak peduli pada anak laki-lakimu. Diam-diam mengadakan pesta 1 bulan untuk anak perempuanmu. Sekarang masih bisa bilang seperti ini. Kamu benar-benar tega. Aku hanya ingin kamu beradaptasi lebih awal. Setelah bercerai, anak akan jadi milikmu. Urusan nuan-nuan. Aku juga tidak akan merepotkanmu. Mengerti? Su Li. Jangan sembarangan. Menggunakan perceraian untuk mengancamku. Benar-benar pergi. Yang akan menyesal hanya kamu sendiri. Aku tidak akan menyesal. 3 hari lagi. Aku akan membuatmu melihat tekadku. Batu, gunting, kertas. Main lagi. Junbao. Belakangan ini tidak senang di taman kanak-kanak ya. Ayah, apakah ayah benar-benar akan bercerai dengan ibu? Kalau begitu, bolehkah ayah menikah dengan tante?
Lu Junfeng. Tante adalah adik perempuan ibu. Ayah tidak akan menikahi Tante Mu. Kalau ngomong sembarangan lagi, kamu tidak boleh makan. Jingxuan. Junbao. Junbao cuma bercanda saja. Nanti jangan bilang hal seperti itu lagi. Dengar tidak? Ayah dan ibu tidak akan bercerai. Sabtu sudah bisa bertemu. Ibu dan adik perempuan. Suli yang ketiga. Aku tidak akan membuatmu sulit di pesta sebulan bayi. Sudah datang. Yazhen. Cucu perempuanmu juga bernama Zhao Ranya. Suara yang indah. Untuk pohon. Silakan masuk lagi. Yazhen. Selamat ya. Lilan. Suli mencuri untuk mengadakan pesta bulan penuh. Kau sudah tahu, kan? Anakmu benar-benar membuatku menderita. Yazhen. Tenang dulu. Jangan marah. Tunggu sampai Suli datang. Aku pasti akan mengajarinya pelajaran. Suli harus berikan aku penjelasan. Tidak masalah. Waktunya juga sudah cukup larut. Suli kok belum datangnya? Dia tidak jadi datang, kan? Sudah ada yang dikirim untuk menjemputnya. Saya akan telepon dan tanya. Tuan Lu. Nyonya bilang dia tidak mau pergi. Berikan teleponnya padanya. Saya sudah bilang padamu sebelumnya. Kalau kamu tidak malu, silakan saja terkejut. Lagi pula aku tidak akan pergi. Suli. Kamu sebaiknya berhenti. Ibu dan tamu sudah datang. Hari ini di kalangan atas Yancheng. Sebagian besar orang ada di sini. Aku akan segera ke sana. Yo. Banyak orang di sini ya. Pas sekali. Aku sudah siapkan kejutan untukmu. Segera sampai. Kalian bisa saksikan bersama. Kejutan apa? Lu Jingxuan. Mulai hari ini, Anda akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Yan. Siapa Tuan Lu Jingxuan? Ini saya. Ada apa? Ada dokumen pengadilan yang dikirimkan untuk Anda. Pengadilan. Mengirimkan paket apa padamu? Tempat. Suli berani menggugatmu. Bercerai. Pesta ulang bulan cucu keluarga Lu. Lu malah tidak datang. Sebaliknya menerima surat panggilan cerai. Ini bukan memukul wajah keluarga Lu, kan? Lilan, lihat apa yang dilakukan putrimu. Suli sudah gila. Kak Jingxuan, Kak Suli benar-benar keterlaluan. Jingxuan, kamu mau kemana? Cari Suli. Cari Suli. Suli. Aku sudah sabar padamu berkali-kali. Tapi di momen yang begitu penting ini, Kamu malah memukul mukaku di depan umum. Sungguh sebuah kejutan besar. Su. Li. Anak. Anakku. Anak, kenapa kamu? Perawat bilang bahwa Kak Jingxuan, segera setelah kejadian, sudah dibawa ke rumah sakit. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ini semua salah Suli itu. Semua ini gara-gara dia anak saya celaka. Kecelakaan mobil. Kalau sampai terjadi apa-apa pada anak saya tidak akan memaafkannya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Kondisi pasien sekarang sangat berbahaya. Banyak tulang rusuk yang patah parah.
Perlu operasi darurat. Silakan keluarga menandatangani surat persetujuan operasi. Bibi Yashen. Anakku. Bibi. Ibu menyalahkanmu. Bapak hampir pingsan karena kamu. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Nenek bilang, kamu menyebabkan ayah kecelakaan. Aku tidak suka lagi padamu. Lu Jingxuan menerima surat panggilan. Tidak bisa menerimanya. Dalam perjalanan mencari aku, terjadi kecelakaan. Di mana ayahmu sekarang? Di rumah sakit Yanjing. Iya. Halo Paman Yin, bolehkah saya merepotkan Anda untuk melakukan operasi untuk saya? Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Tenang saja. Orang ini adalah dari rumah sakit Yanjing kami. Profesor Yin, ahli bedah handal. Kali ini berkat dia. Operasinya sangat sukses. Terima kasih, Profesor Yin. Sangat berterima kasih kepada Anda. Terima kasih. Tenang saja. Bagus sekali. Xiao Li. Operasi sekecil ini juga pantas membuat Paman Yin turun tangan. Kamu tidak mungkin. Untuk pria brengsek itu, masih belum bisa melupakan, ya? Tenang saja, Pak Ubu Guru. Aku hanya tidak ingin. Junbao kehilangan ayahnya. Itu juga benar. Sekarang kamu mau bagaimana? Besok aku akan ke rumah sakit dulu untuk melihat keadaannya. Kalau dia mau cerai secara damai. Kalau begitu aku juga tidak perlu melanjutkan tuntutan. Kak Jingxuan, kamu sudah sadar? Apakah kamu merasa ada yang tidak nyaman? Tidak ada. Ibu. Suli, dia. Aduh, kamu cepat-cepat tiduran yang benar, ya. Kenapa kamu bawa-bawa si kecil itu? Mau apa sih? Kalau bukan karena Profesor Yin yang operasi kamu pasti masih terbaring di ranjang. Dan entah kapan bisa sadar. Dengar ya. Cepatlah. Suruh si manis itu keluar dari rumah tanpa apa-apa. Usir dia dari keluarga lu kita. Operasi yang dilakukan Profesor Yin untukku. Benar. Begitu Profesor Yin dengar kamu mau operasi. Dia langsung datang ke ruang medis. Menjamin operasi tanpa kesalahan. Suli. Jangan keras kepala. Di dalam tidak ada undangan. Kamu tidak bisa masuk. Ikut aku pulang. Kamu sama sekali tidak mengerti aku. Kamu tahu dari mana? Aku tidak bisa masuk. Kita sudah saling kenal sejak kecil. Ada hal yang kamu tahu tapi aku tidak. Yang kamu tahu masih sedikit. Aku dan Profesor Fei. Sebenarnya tidak ada hubungan. Apa mungkin dia yang diundang Suli? Bisa. Pemulihan 8 departemen. Jalan kecil yang pulih. Jarum yang pulih. Sudah 6. Jadi bisa keluar dari rumah sakit. Tuan, Anda sangat perhatian. Sangat tinggi, Anda mengurusnya sendiri. Saya hanya menjalankan amanah orang lain. Ya. Ya. Suli, ya. Bantai MA. Ternyata Suli memang masih suka uang. Mulut keras hati lembut. Mulut keras hati lembut. Memang mahal.